Oke, kita kembali lagi. Sebentar. Baik. Tadi udah masih terlihat jelas tampilan apa saya? Apa namanya layar saya? Masih ya? Masih ya, izin konfirmasi. Masih oke. Jadi setelah kita download, kita install ya. Jadi saya mohon izin tidak usah saya praktekkan bagaimana menginstalnya. Biasa aja ya. Pakai wizard next next aja. Setelah nanti terinstall ya. Setelah nanti terinstall, baru kita bisa bikin project baru ya. Kita bikin project di sini. Terserah mau di desktop juga boleh ya. Oh, apa namanya? Latihan ASP net gitu ya. Kita buat projectnya di sini aja. Kita pakai CMD. Jadi pakai command line ya. Bisa langsung di sini aja. Satu, benar. Nah, di sini. Kalau mau lihat versi .NET yang sudah diinstal, tinggal .NET version gitu ya. Nah, gitu dia caranya ya. Artinya saya sudah menginstal .NET versi 7.0 sekian sekian. Oke. Selanjutnya, setelah kita install SDK, udah langsung bisa nge-create project aja kita, project ASP.NET ya. Tapi project yang kita gunakan kan MVC ya. Jadi kita buat aja di sini .NET new gitu ya. Tapi banyak sih sebetulnya di ChatGPT juga kalau misalkan mau cara misalnya cara nge-create-nya gampang soal itu ya. Tapi yang paling jelas adalah yang paling terpenting adalah pada materi kita hari ini bagaimana cara memahaminya saja. .NET new MVC ya ada MVC-nya karena kita pilih project-nya berbasis orientasinya MVC N nama nama apa ya latihan gitu aja ya latihan. Jadi .NET new project-nya MVC, nama folder kita, nama project kita latihan. Itu aja kita enter. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah dibuatkan oleh ASP.NET satu project ya, dalam bentuk folder seperti ini. Kalau kita masuk ya, nah di sini dia projectnya sudah ada. Ini versi MVC ya, ada controllernya, ada model, dan juga ada file. Nah, kalau menurut saya, ini benar-benar MVC ya, ketimbang Laravel kalau menurut saya. Kalau Laravel kan kalau misalkan kita nge-create apa namanya mau pindah halaman harus buat routing kan. Jadi buat folder satu namanya root gitu kan. Nah, kalau ini enggak, memang benar-benar MVC, model view controller. Kalau Laravel kalau menurut saya ada root lagi, berarti seharusnya bukan MVC, MVCR gitu ya. Tapi kalau ini memang benar-benar MVC gitu. Tapi terserah lah ya. Bisa diketikkan perintah di CMD-nya, Mas. Iya, ada. Oke, bisa diketikkan di perintah CMD-nya, Mas. Oke, baik. Nah, oh kalau buat controllernya enggak sih. Sepanjangnya saya tahu ya. Tapi mohon maaf Mas, nanti kalau misalkan pertanyaannya kurang jelas bagi saya pakai langsung sound aja ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini kan dia project kita udah jadi. Nah, kita langsung masuk ke codingnya aja. Nah, ini langsung aja saya ke kemari ya. Comment line-nya terlihat ya? Comment line saya terlihat ya? Izin bertanya. Konfirmasi. Terlihat Mas, terlihat Oh, terlihat ya. sudah Terlihat. dipraktekkan. Kita buka codingnya. Ini titik kode seperti ini. Enter. Jadi langsung tampil coding kita ya seperti biasa. Jadi kita nggak usah lagi buka secara manual. Nah, kita ngoding pakai VS Code, bisa juga pakai Visual Studio. Sebenarnya bedanya adalah Visual Studio itu udah kompatibel lah ya, udah bisa langsung publish ke Azure begitu. Agak-agak mudah lah ya kalau misalnya saya misal bisa ngeklik-ngeklik aja, nggak usah pakai demo. Tapi nggak terlalu sulit tuh kalau misalkan pakai VS Code kalau menurut saya. Saya sendiri juga pakai VS Code kok, nggak pakai Visual Studio. Udah gitu Visual Studio itu warna codingnya terlalu cerah, jadi nggak terbiasa gitu. Jadi tetap aja pakai VS Code juga nggak apa-apa. Nah, ini posisi apa namanya folder-folder yang sudah dibuatkan atau namanya file-file yang sudah dibuatkan oleh ASP.NET seperti ada controller di sini. Kalau kita lihat umum lah ya sebagai proses back-end-nya di controller ya. Lalu model juga sama seperti MVC pada lainnya adalah apa namanya untuk membuat merepresentasikan nama-nama tabel yang ada di database, jadi ya model ya. Lalu ini nggak usah terlalu dipikirkan. Ini merupakan sebuah requirement dari file-file kita objek ya. Properties juga diabaikan saja. Terus view ini nanti yang membuat tampilan halaman-halaman front end.
kita ya, dengan bentuk razor. Nama istilahnya mereka razor. Kalau kita kan biasa kalau di Laravel kan dot apa blade ya gitu ya. Kalau ini razor namanya. Terus wwroot ini tempat file-file yang dipublish, seperti tempat gambar, tempat file-file yang diupload itu di wwroot, atau membuat library seperti CSS, JavaScript, dan yang lain-lain. Itu juga di wwroot. Oke. Lalu selanjutnya program.cs. Program.cs ini adalah tempat-tempat middleware. Ya, artinya di mana sebuah sistem nanti berjalan secara otomatis. Inilah yang dijalankan sebetulnya di project ASP.NET ini. Gitu dia. Jadi ini nanti di sini kita tunjukkan nanti apa gunanya program.cs itu. Jadi ada perannya ya. Jadi anggaplah ini sebagai middleware, gitulah ya. Middleware itu seperti program yang berjalan secara otomatis. Sulit sih saya menjelaskannya, tapi kita praktekkan nanti. Terus yang latihan CS Proc ini, di sini nanti dependensi yang kita install tampil di sini. Itu aja sebenarnya. Terus app setting.json inilah dia seperti connect.php-nya, gitu ya. Itu koneksi ke database-nya di sini. Jadi kita nanti sebutkan di sini nama database-nya, username-nya sama password database kita di sini. Nah, satu lagi, database kita tidak menggunakan MySQL, tapi menggunakan SQL Server. Meskipun bisa, gitu ya. Meskipun bisa, tapi umumnya di perusahaan-perusahaan juga yang namanya kalau udah berbasis ASP.NET, itu database-nya pakai SQL Server, ya, bukan pakai MySQL. Meskipun bisa, ya, tapi saya menggunakan SQL Server. Mas ada cara build framework-nya, gimana saya ketinggalan cara build framework-nya. Oke, saya tunjukkan lagi cara build framework-nya. Gini aja nanti apa cara build framework-nya tadi ya. Kita ulang lagi ya. Itu tadi .NET ya, new. Nanti boleh di print screen aja. MVC, terus N, baru nama project latihan. Nama filenya di sini. Itu aja ya. Boleh nih. Kalau saya copy aja nih. Pastekan ke mana namanya? Chat ya. Maaf, di sini ada suara-suara tukang ya. Jadi enggak tahu. Itu tadi ya. Oke, kita ulang lagi. Kita lanjut aja ya. Nggak bisa ngerencet gitu. Baik. Selanjutnya ya, kita akan jalankan dulu ini proyeknya. Baik. Kita masuk lagi ke command line kita. Tadi tetap di sini ya, di latihan. Cara ngerannya gini, .NET run. Itu dia. .NET run. Enter. Lalu selanjutnya kita tunggu. Bedanya ASP.NET ini dengan apa yang lain ya. ASP.NET ini dia dibuild sama .NET ya. Sehingga filenya itu nanti kalau misalkan kita publish nanti akan dibuild dia di apa namanya dirubah menjadi .dll baru nanti bisa dijalankan. Oke, nanti itu gampang, terakhir saja. Makanya dia agak loading seperti ini. Nah, nanti tinggal kamu jalankan aja di sini atau klik aja tambah klik kontrol, klik aja ini. Nah, ini dia file yang sudah dibuatkan oleh ASP.NET ya. Seperti ini. Nah, itu dia ya. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana caranya agar supaya kita bisa belajar membuat cruise ya dengan menggunakan database. Oke, sebelum saya lanjut, apakah masih ada pertanyaan terkait dengan hal ini? Apa yang masih bingung? Silakan, Kalau teman-teman ya. biasanya Ya, bisa ke silakan. hosting nggak, Mas? Atau pakai VPS? Oh, pakai Hosting VPS ada. bisa. Di hosting ada, tapi agak jarang. Jadi solusinya Jarang sebetulnya ya. kalau misalkan kita mau publish ini, kita pakai VPS. Ya, jadi nanti di VPS kita install SDK-nya, kita install itunya aja,
sama ASP.NET web hosting ada web ASP.NET web hosting. Itu saya tunjukkan nanti situ. Nah itu ada. Itu pakai VPS sih sebenarnya kalau sepanjang yang saya tahu sekarang ini ya. Kalau dia hosting ada, tapi di Indonesia belum ada sih kalau menurut saya. Ya. Kemarin saya cari-cari juga kalau hosting ASP.NET belum ada. Makanya kita pesan host VPS aja. Nanti baru kita install di VPS itu layaknya seperti di komputer lokal kita. Ya, .NET Run ya, untuk menjalankannya. Baik. Nah, selanjutnya untuk menerapkan CRUD itu create, read, update, delete di sini ya. Kita bikin database-nya dulu ya menggunakan SQL Server seperti ini. Boleh dari pakai migrasi juga boleh, tapi cara gampangnya dulu ya menurut saya. Kita belajar dari dasar dulu kalau menurut saya ya. Sebentar kita buka SQL servernya. Saya yakin juga teman-teman di kampus juga udah pernah buka apa SQL server ya. Jadi sama aja sih, sama dengan yang lain gitu ya. Hanya saja kenapa harus menggunakan SQL Server? Karena SQL Server ini punya Microsoft, jadi jauh lebih kompatibel ketimbang dengan RDBMS yang lain ya. Ini SA, umumnya SA bisa langsung login ya. Passwordnya 1234568. Tapi tergantung nanti teman-teman pada saat installnya gitu ya. Connect aja. Oke, masih ada rekaman ulang mas. Nanti ada rekamannya kok mas. Ya, tapi saya takut kalau saya bilang ada rekamannya, nanti langsung keluar semua ya. Oke, baik kita buat database di sini ya. Seperti biasa kita buat database ya gampang lah ya bikin database klik kanan new database ya kan. Nama database-nya misalkan pekerjaan atau misalkan perusahaan. Udah ada belum ya perusahaan baru oke. Nah, nanti dia buatkan di sini perusahaan ya. Lalu kita bikin tabel, ya gampang lah ya, klik kanan tabel new. Oh, ya tabel. Nah, itu dia kan. Nah, kita bikin ID. Nah, kalau di ASP.NET, ID itu harus ada. ID dan biasanya nama-nama filenya itu diawali huruf besar semua ya. Nggak boleh huruf kecil. Itu dia persyaratannya. Kita bikin yang gampang aja, ID, nama. Ini nama karyawan ya maksudnya ya. Kita rencana bikin database nama karyawan. Terus ini bagian jabatan. Jadi harus diawali dengan huruf besar nama-nama filenya. Terus kalau mau auto increment-nya ini kan kita klik kanan jadi primary key ya, ID-nya ya, mulai. Terus kalau supaya dia auto increment di sini settingannya. Boleh juga langsung dari coding SQL Server ya, tapi biasanya cara gampangnya di sini. Ini klik ini ID-nya, klik ini ID-nya. Tipe datanya kan integer ya. Di sini ada di entity ini. Turunin ini. Nah, gitu dia. Lalu selanjutnya ini kan ada no ya. Kita klik di sini. Nah, itu ini is identity. Klik di sini no, nanti akan muncul drop down, kita pilih yes. Nah, satu-satu. Jadi ini akan dimulai dari satu, nanti auto increment-nya ya. Baru create save. Nama tabelnya kita misalkan buat pegawai ya. Nama tabel juga harus huruf besar. Nama file juga harus huruf besar. Kalau database nggak perlu, gitu dia. Lalu oke. Nah, ini udah jadi tabel kita. Nama tabelnya pegawai, ada ID, ada nama, bagian jabatan. Oke, baik. Ada pertanyaan? Masih ada, bisa pakai Laragon nggak, Pak? Enggak. Laragon nggak bisa. Oh, nggak tahu. Maaf ya, bukan. Laragon setahu saya untuk PHP ya. .NET New, PCNL aja. Kayaknya nggak bisa. Laragon itu sama kayak apa namanya SAM ya. Ya, penggantinya SAM gitu ya. Tapi bagusan pakai MVC, pakai apa aja. Jadi harus pakai ya, nggak harus sih, nggak harus pakai SQL Server. Tapi perusahaan yang menerapkan ASP.NET biasanya rata-rata database-nya pakai SQL Server, gitu ya. Karena kan biasanya kan kita kan mau jadi programmer di perusahaan tertentu. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan kita sendiri, boleh kok pakai MySQL. Bisa, nggak harus pakai SQL Server. Hanya saja SQL Server yang paling kompatibel dengan produk-produk Microsoft. Ya.
Dan masih banyak lagi juga yang harus bisa. Baik, setelah kita buat dia database tabelnya di database kita, nama database pegawai, nama tabelnya, ada ID, nama, bagian jabatan. Baik, kita tutup aja database kita. Lalu selanjutnya kita kembali ke coding kita. Nah, proses untuk mengkoneksikan database dengan ASP.NET project kita ya, itu nggak sesimpel seperti project-project Node.js atau project di PHP ya. Nggak sesimpel itu. Ada sedikit agak kompleks sedikit, tapi nggak terlalu kompleks sih sebenarnya. Nah, untuk mempermudah, saya sudah menyediakan ya. Ini bagusnya kita siapkan untuk project kita gitu ya, supaya kita malas-malas mikir-mikir coding-codingan. Jadi ada saya buat satu repo di GitHub, saya kasih linknya ya. Nah, itu tahap-tahap untuk mengkoneksikannya aja. Setelah itu kita bebas untuk pengembangan aplikasinya. Di sini saya cari dulu nama linknya ya. Nanti saya kasih linknya. Iya, apa sih linknya? .io ya. Nah, ini dia. Oh, kan. Sebentar, saya ambil dulu linknya ya. Sebentar, jadi saya siapkan link supaya gampang. Oh, ini. .io. Nah, ini dia tahapannya untuk mengkoneksikan ke database kita. Oke, sebentar. Ini saya copy paste aja di chat di sini. Silakan di itu repo saya ya untuk mengkoneksikan database-nya. Nanti pakai link ini aja. Nah, sekarang kita ikuti apa namanya panduan koneksi ke database ini ya. Kita ikuti saja. Baik. Nah, pertama kita disuruh install Entity Framework Core. Jadi Entity Framework ini merupakan sebuah library untuk mengakses manipulasi database dengan menggunakan ASP.NET. Nah, oke, kita install ini ya, dua ini ya. Kita copy aja ini. Kita install dari command line kita ya. Ini kan masih jalan ya. Kita Ctrl C aja supaya stop dulu dia. Nah, ini kita klik kanan aja langsung tercopy. Jadi ini versi 7.0.0. Kalau misalkan teman-teman menghapus versinya, nanti terkadang dia tidak terekam di dependensi CSproj. Kalau dia tidak terekam, meskipun terinstall, tapi tidak terekam, maka nggak bisa dijalankan. Nah, supaya bagusnya, versinya diketik juga gitu ya. Kalau saya kan versi 7 ya. Jadi ketik di sini 7.0.0 .NET saya. Tapi kalau misalkan teman-teman versi 8 berarti ketik aja langsung versinya juga. Nggak apa-apa. Meskipun nanti contoh misalkan di ChatGPT kamu dikasih tanpa menerapkan tanpa begini, ya ditambahin aja gitu. Ditambahin aja apa tadi? Version 7. Tapi saran saya pakai 7.0 dulu ya, bersama dengan saya. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, kita enter aja ya. Nah, nanti dia akan install library Entity Framework SQL Server ya. Lalu ada juga satu lagi, kita copy framework core-nya yang tools ya. Jadi ada dua aja sih sebetulnya yang perlu ditaruh. Ini kita paste ya. Enter kemari. Nah, sudah. Kalau sudah, berarti ini sudah kita install ya. Dua ini. Nanti installnya satu-satu ya. Nggak boleh sekali. Lalu selanjutnya, kita ke bawah. Ini connection string ya. Kalau misalkan di SQL Server, itu namanya connection string. Untuk mengkoneksikan antara web dengan database-nya ya. Nah, ini kita copy aja nih. Copy aja nih connection string ini kita copy aja. Karena kita copy aja ini. Kita kembali ke project kita, ya kan? Nah, appsetting.json tadi ya, ini ya. Di appsetting.json tadi. Ini kita hapus aja bawaannya. Kita ganti ya sama ini.
Nah, inilah dia. Ini nama database kita. Ini username-nya kita ya. Ini password database kita. Nah, jadi sama halnya seperti yang lain, tapi cara modelnya seperti ini dengan menggunakan JSON. Kita ganti database kita tadi pakai apa ya? Perusahaan ya. Nama database-nya perusahaan. Gitu ya. Terus tadi username kita sama, username kita ID-nya SA, password kita 1 sampai dengan 8. Oke, udah. Lalu kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, kita disuruh buat ada satu file namanya fdbcontext ya. Namanya nggak harus ini, tapi ini supaya gampang mengingatnya pakai yang umum saja, gitu ya. Jadi kita bikin satu folder data, di dalamnya kita bikin nama filenya fdbcontext.txt. Ini sisa ya, bukan CSS ya, ini sisa karena codingnya kan pakai sisa. Baru kita kopikan ini, masukkan ke file. Oke, berarti kita bikin filenya dulu, kita bikin folder dulu. Di sini namanya data seperti itu. Lalu di dalam data kita bikin file namanya fdb.contact. Di sini berarti kita pastikan di sini coding misalnya ini juga boleh. Coba kita pastikan di sini. Nah ini dia ya. Terus ini kan ada bawaan punya saya, project saya nih masih anak. Ini kita matikan dulu aja seperti ini. Baik. Jadi ini sekarang sudah tahap yang ketiga ya. Kita sudah bikin FDB context, saya jelaskan nanti ya setelah selesai. Lalu selanjutnya, tahap selanjutnya ada program.cs. Program.cs ini middleware-nya ASP.NET. Nah, biasanya disuruh nambahin ini. Ini aja. Di middleware ini dia tambahin FDB context tadi yang kita buat harus kita jalankan agar supaya bisa terkoneksi ke database. Sebenarnya konsepnya seperti itu. Ya. Jadi ini semuanya dijalankan nih. Mas, kurang dekat mic-nya, Mas. Suaranya mana, Mas? Mic-nya kurang dekat, Mas. Oh ya. Halo, kalau udah jelas, teman-teman? Sudah. Oh, sudah. Sudah. Nah, baik program.cs ini kita copy aja, ya. Kita copy semuanya juga boleh, ya. Supaya gampang copy semuanya aja. Program.cs ini. Nah, kan di project kita kan ada program.cs nih bawaannya ya. Kalau dulu namanya startup.cs, versi 6 ke bawah, ya. Tapi kalau udah versi 7 ke atas itu udah program.cs middleware-nya. Ya. Kita buka program.cs. Ini kan udah ada bawaannya nih, ya. Gak apa-apa. Mau dihapus, diganti aja juga boleh. Nah, ini tadi yang kita install tadi, NTT Sermoco. Tapi kalau bawaannya, dia nggak ada ini. Nah, makanya dia error. Tapi karena kopian dari repo saya tadi, langsung ada. Nah, baru kita sesuaikan. Oke, ini biar dulu. Bentar, kita lanjut lagi. Tahap selanjutnya, nah ini penerapan controller. Baik, saya jelaskan. Nah, yang pertama tadi, ya, cara koneksinya ya. Pertama tadi kita install dulu NTT Framework. Artinya adalah itu salah satu library mensyaratkan bisa memanipulasi database SQL. Sudah kita install. Oke. Baik, selanjutnya kita disuruh untuk apa namanya? Kita disuruh, udah jelas suara saya, Mas Bias, udah ya. Kita disuruh untuk mengkonfigurkan connection string yang SQL servernya kemarin. Inilah dia. Ya, kita terapkan nama database-nya, kita terapkan username sama passwordnya. Sudah, baik. Lalu selanjutnya kita disuruh buat folder data di sini. Dan di dalamnya itu ada file fdb.context. Nah, fdb.context ini nanti yang menerapkannya ke dalam sistem ini. Jadi memang akan kompleks, tapi sekali aja kompleksnya. Setelah itu nanti kita gampang aja sebenarnya. Lalu selanjutnya kita buat program.cs. Jadi FDB konteks yang kita buat tadi harus dijalankan secara otomatis oleh sistem. Inilah dia. Nah ini dia. Ini DB konteks kita jalankan yang terhubung dengan SQL Server berdasarkan connection stringnya SQL Server. Jadi seperti itu. Jadi semua tahap ini adalah untuk menghubungkan antara database dengan web. Baik. Sampai di sini paham penjelasan saya, teman-teman sekalian. Nah,
Pelan-pelan dulu. Baik. Setelah itu, barulah kita mulai membangun web kita, ya. Oke, bentar. Pertama, untuk membangun project MVC itu biasanya kan dimulai dari model, ya kan? Sama, di sini juga seperti itu. Kita bikin model dulu. Tujuannya apa? Model ini merupakan sebuah representasi tabel yang ada di dalam database. Itu ya intinya ya. Nah, kita perlu bikin model di sini. Kita bikin satu model namanya pertama ya, kita mau menampilkan list pegawai dot sisa, gitu ya. Nah, ini dia. Lalu kita buat terapkan tabel-tabel kita yang di sini di database ya. Caranya publik kelas, kita bikin kelas ya. Kita bikin kelas, baru bikin terapkan nama entity-nya tadi. Public integer ya. Nah, cara penulisannya ini ya. Sama. Apa namanya? Ya, publik kelas, nama kelasnya ya. Pegawai. Oke, baik. Jadi kita bikin satu model, namanya pegawai, yang mewakili nama tabel. Lalu kita terapkan entity itu tipe datanya integer. Jadi tipe data ini harus sama dengan sesuai dengan tipe data yang ada di database kita. Lalu get set ini maksudnya adalah bisa diambil, bisa disetting gitu dia. Nilainya ya maksudnya bisa bisa dihapus, bisa diganti. Jadi harus diterapkan seperti itu. Lalu kita copy paste aja sampai 3. Yang kedua tadi kan ada nama ya. Tipe datanya kan varchar ya. Kalau di sini string, kalau di model namanya. Sama, memang nggak ada varchar, string juga namanya. Setiap kali dia karakter, string juga kalau di coding. Ini string, kalau ini kan bagian ya. Terus ada lagi, bentar. Ini string. Nah, kalau kamu lihat ya, ini kan ada warning-warning seperti ini ya. Kalau di ASP.NET, ini sebetulnya sangat tidak disarankan kalau misalkan ada nilai yang nol, yang kosong gitu kan. Jadi caranya bagaimana agar supaya dia dianggap boleh kosong? Ini dikasih tanda koma begini aja. Nah, untuk menghilangkannya. Nah, tapi bukan error ya, tetap jalan tapi dia warning. Nah, ini tanda tanya ini maksudnya adalah variabel nama itu boleh nilainya kosong gitu dia. Itu aja sih artinya gitu. Nah, oke. Nah, sekarang kan kita sudah selesai nih buat model ya kan, yang mewakili tabel yang ada di dalam database kita. Jadi kita bikin sama aja supaya gampang. Nama tabelnya pegawai, kemudian ada nama bagian jabatan sesuai dengan tipe data yang sudah dibuat. Baik. Lalu tahap kedua kita bikin namanya controller. Kita bikin namanya controller. Nah, kalau kita lihat di sini, controller ini gunanya untuk bisa memanggil rute yang sudah kita buat filenya, atau bisa memanggil data ke dalam database. Kan controller gunanya seperti itu. Nah, baik, ini kita lihat contohnya home seperti ini. Kita abaikan saja. Kita bikin controller pegawai ya. Namanya harus sama ya. Rencananya kalau misalkan kita nanti mau buat di dalam filenya itu folder pegawai, maka nama controllernya juga harus pegawai. Jadi harus sama dia. Dan diawali dengan huruf besar. Sama juga dengan model juga seperti itu. Diawali dengan huruf A. Ya. Ini untuk di controller kita perlu memanggil library namanya ini. Library khusus untuk MVC ya. Microsoft itu dia. Microsoft.isp.net for MVC. Seperti itu. Nah, supaya gampang ya, di sini saya sudah buatkan controller bawaannya. Gampang ya, di manual juga boleh. Sebagai controller di sini. Sebentar. Ini juga persyaratan database. Matikan dulu ini. Oke, baik teman-teman ya. Nah, jadi kita tadi ngetikkan using microsoft.isp.net.core ya. Lalu bikin nama controllernya pegawai controller ya dengan tipe data controller.
Lalu ini juga bagian dari koneksi database-nya ya. Jadi ada lagi controller cara koneksi database itu di sini ini. Yang ini. Jadi artinya ya persyaratan lah ya dia buat FTP config itu private yang hanya bisa dibaca gitu ya dan diwakili oleh underscore konteks. Kenapa underscore memang seperti itu pada umumnya. Jadi agar supaya dia dipublikasikan ya. Underscore konteks itu tidak harus. Lalu selanjutnya di pegawai controller ini ya, diwakilkan oleh konteks yang tanpa underscore. Lalu dia menyatakan bahwasanya konteks yang underscore itu sama dengan konteks yang tidak underscore. Jadi depannya ketika kamu memanggil database, kamu hanya panggil ini aja konteks underscore. Itu dia. Nah, atau ada juga yang membuatnya seperti ini, DV ya. Tapi umumnya biasanya kalau misalkan pakai ASP.NET, dia udah DB ini udah standar. Apa namanya konteks itu udah standar ya. Jadi biasanya pakai konteks saja. Nah, ini ada ketentuan yang biar supaya lebih aman. Gitu. Nah, ini dia controller kita. Tapi kita belum bisa menampilkan satu halaman apapun. Oke, baik. Sekarang kita ingin berencana menampilkan data yang ada di dalam tabel pegawai. Ya kan, berarti kita membuat halaman indeks yang tampilannya itu ada tabel ID nama bagian jabatan yang ada nilainya yang diambil dari database. Berarti semua itu nanti akan diakses dari controllernya. Mau menampilkan tabel pegawai, panggil controllernya. Mau menampilkan form, panggil controllernya. Mau menginput data ke dalam database, panggil controllernya. Mau menghapus, panggil controllernya. Intinya adalah memang back-end-nya itu kan semuanya harus di controller. Itu dia. Nah, kita akan menampilkan data-data di dalam database perusahaan tetap di bagian di tabel pegawai. Untuk memanggil database-nya, tentu kita harus menjalankan controllernya dulu. Baik, kita bikin satu apa namanya controller ya. Di situ ya, kita bikin halaman apa namanya halaman indeksnya ya seperti ini. Nanti saya jelaskan baris per baris supaya gampang. Berarti kita tukar namanya pengawet untuk mengirim apa namanya database ke dalam folder. Lalu ketik underscore konteks begini ya. Nah ini manggil database ya. Konteks ini database sebenarnya. Klik folder pegawai ya kan. Titik. Nah untuk menampilkan isi dalam tabel kita kan nggak perlu pakai bahasa query ya di sini ya. Ini pakai URL-nya ya yang ditulisnya. List lalu selanjutnya pegawai. Pegawai. Oh ya, besar. Dan lupa satu tahap lagi ya. Ini kenapa merah dia? Satu tahap lagi ya. Di tabel-tabel yang bisa diakses dari database, didaftarkan dulu di folder data ya. Kita buka FDB konteksnya. Cek tes. Oke baik. Tadi kan pegawai controller ini kan dia merah ya. Karena tabel pegawai maaf. Jadi tabel pegawai ini kita hubungkan dulu ya. Dibuka FDB kontes ya. Di sini inilah fungsinya. Kita daftarkan dulu pegawai kita ya. Nah, begini dia jadinya. Jadi agar supaya bisa tabel pegawai diakses di controller, maka
daftarkan dulu ke FDB konteks ya, seperti ini. Nah, jadi kita daftarkan dulu tabel pegawai kita ke FDB konteks, lalu selanjutnya kita panggil dia di controller. Nah, di controller ini nanti kita jalankan halaman indeks, ya kan? Buat satu variabel namanya pegawai, di mana kita panggil database-nya tepat di tabel pegawai, manggilnya dengan metode tulis. Tulis ini maksudnya select bintang from pegawai, itu maksudnya ya. Tapi ini pakai bahasa ORM, bukan pakai bahasa query. Lalu setelah dipanggil nama-nama pegawainya, bagian sama jabatan tadi, dimasukkan ke dalam folder pegawai, lalu kirim dia ke halaman front end, apa yang ada di dalam variabel pegawai. Begitu dia. Konsepnya seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita udah bisa menampilkan isi di dalam database, tepatnya di bagian tabel pegawai. Tapi kan front end-nya belum kita bangun, ya kan? CS HTML-nya belum kita bangun. Nah, sekarang kita membangun halaman view-nya, ya. Untuk membangun halaman view-nya, ini kita pergi ke folder view. Pergi ke folder view. Nah, ini kan ada view-nya home ya, tapi kita mau buat satu folder sendiri, namanya folder pegawai. Kita bikin. Namanya harus pegawai ya, karena folder pegawai ini berarti mewakili pegawai controller ya. Namanya harus pegawai dan P-nya juga harus besar. Lalu di dalamnya kita bikin halaman indeks, index.cshtml. Jadi nama filenya itu ini CSHTML gitu dia, bukan HTML. Jadi bisa ngoding sysap di sini, bisa ngoding HTML, gitu dia. Jadi sama kayak di Laravel kan Blade gitu ya. Jadi bisa ngoding apa namanya untuk manggil kontrolernya gampang. Jadi ini namanya CSHTML. Jadi bisa ngoding sysap, bisa ngoding HTML. Nah ini yang disebut namanya Razor. Baik. Tadi kan kita sudah dikirim ya controller, sudah dikirim modelnya pegawai untuk bisa ditampilkan di halaman indeks ya. Lalu ditampung di sini. Kita panggil di sini modelnya. Kenapa memanggil model? Karena di model kan sudah dideklarasikan di model ini. Di model pegawai ini kan sudah dideklarasikan ada ID, nama, bagian, jabatan. Jadi kita panggil modelnya. Nah, untuk menampilkannya, nama metodenya enumerable. Gitu dia. Enumerable maksudnya enum, ya artinya ditampilkan dalam bentuk list, yaitu tepat di tabel pegawai. Nah, gini dia. Nah, kalau udah seperti ini, ya udah kita bisa menampilkan isi di dalam tabel pegawai. Buat aja tabelnya seperti biasa. Ya kan? Seperti biasa kita bikin tabel. Terus kita bikin apa? Baris ya. Apa tadi? Ada nama, ya kan? Ada bagian, ada jabatan, itu dia kan. Lalu kita lalu cara memanggilnya dengan menggunakan for each ya, seperti biasa seperti Laravel lah ya. Nah, dia pakai tanda apa gini, add ini for each, ya kan? Bikin variabel item in model. Ya udah kita panggilkan database-nya. Kita tampilkan database-nya ya. PD. Nah, cara memanggilnya add item dot nama, ya kan? Terus ada bagian ada jabatan, itu dia. Oke, kalau sudah selesai. Nah, ini dia. Nah, begini dia cara menampilkan isi di dalam database yang dipanggil oleh controller, gitu ya. Dipanggil oleh controller. Ini tadi dikirimkan ke depan semua yang ada di dalam folder pegawai lalu ditampilkan di halaman view. Nah, sampai di sini kita bisa menjalankannya ya. Udah bisa kita menjalankannya. Class table kita bikin aja di sini table border. Itu dia. Lalu nama bagian jabatan, lalu for each in model ya. Model maksudnya model yang ada di pegawai maksudnya ya. Lalu diwakili dengan item, panggil file-filenya item nama, item bagian, item jabatan. Oke, sekarang kita run ya.
Jadi setiap kali ngeran, setiap kali kita melakukan perubahan, kita tetap Ctrl C dulu, Ctrl C untuk mematikannya, lalu .NET Run lagi, gitu dia. .NET Run lagi dia. Kira-kira seperti itu. Tapi ada juga, kalau misalkan tidak mau pakai .NET Run, bisa .NET Watch ya. Tapi saya jarang menggunakannya. Karena kalau misalkan .NET Watch itu terkadang ada juga dia coding-coding yang tidak dijalankannya. Ya, jadi nggak perlu pakai .NET Run lagi kalau misalkan .NET Watch itu otomatis akan terjadi perubahan. Tapi kalau misalkan terkait dengan middleware, perubahan yang lain-lain, terkadang dia tidak berubah. Jadi ya, setiap ada perubahan kita langsung .NET Run lagi. Gitu aja sih sebenarnya. Lalu kita refresh, udah jalan seperti ini, kita refresh project kita tadi. Yang ini ya, baru kita tadi panggil pegawai ya. Tadi kan nama foldernya pegawai ya, yang ini ya. Kita panggil ya, rootnya pegawai. Nah ini dia, tapi isinya masih kosong, karena memang kan tabelnya masih kosong gitu ya. Jadi anggaplah bahwasanya kita sudah berhasil menampilkan isi di dalam database, tepatnya di tabel pegawai. Nah setelah ini kita akan buat tombol create. Ya, kita bikin tombol form input agar supaya nanti dia bisa menginput data ke dalam tabel pegawai. Baik, sebelum kita bikin view-nya, kita bikin controller-nya dulu. Seperti itu ya konsepnya ya. Kita pergi ke controller, berarti kita bikin routing untuk menampilkan form input, gitu dia. Jadi routingnya pun juga di controller, jadi bukan terpisah, gitu dia. Sama public di action result ya. Nama filenya kan kita rencana buat create aja ya. Baru buka kurung tutup kurung begini, ya kan return view. Nah, ini perintah seperti ini hanya sekedar untuk menampilkan halaman create. Ya kan? Oke, sekarang kita bikin ya. Baru udah kita buat ini controllernya untuk memanggil halaman create. Baru kita buat halaman create-nya ya. Di view, di dalam folder pegawai, di dalam sini ada buat halaman create .cs HTML. Jadi bukan .cs ya, .cs HTML. Nah, biasa kita panggil modelnya. Kalau ini lebih simpel, modelnya langsung pegawai gitu aja ya. Nah, seperti itu langsung kita bikin form. Metode biasa ya, umumnya ya metode post. Actionnya nanti kita ke create juga, tapi nanti metodenya post. Kita bikin actionnya nanti ke create juga. Lalu ya udah biasa input, sebentar input tipe teks ya. Class form controller. Form controller gini ya. Lalu placeholder ya. Ini nama ya. Udah seperti ini aja. Nah, tapi satu lagi nih yang membuat teman-teman agak sedikit berbeda dari kode yang lain. Di ASP.NET biasanya kan kalau misalkan di di coding yang lain kan name gitu ya. Name, nama variabelnya kan ada name baru nama gitu kan, atau pakai ID ya. Nah, kalau di sini ya tidak pakai name untuk mendeklarasikan variabel satu form, tapi pakai ASP4. ASP4. Tapi keunggulannya ini keren, ASP4 ini. Pada saat kita edit, klik tombol edit, kalau misalkan setiap form yang mengandung ASP4 yang misalkan sama-sama nama, maka dia nggak perlu lagi kita masukkan ke dalam value-nya. Jadi tinggal copy paste aja bulat-bulat halaman form ini menjadi halaman form edit sama gitu. Jadi kita ngodingnya lebih cepat ya. Jadi nggak perlu lagi menambahkan nilai di dalam value kalau misalkan di halaman form edit. Jadi pakai ASP4 ini aja. Itu bisa dia seperti itu. Tadi kan kita ASP4 kita nama ya. Apa namanya? Nama ya. Nah, gini, nama. Jadi dia bukan name ya, tapi nama. Copy berarti ada ASP4 bagian. Baru ada jabatan. Dan codingnya lebih rapi ya. Ketimbang kita harus mendeklarasikan di luar. Gitu dia. Lalu apalagi? Udah. Cuman ada tombol ya, input. Dan tipe submit ya. Submit value.
Kita bikin simpan. Nah, begini aja. Jadi kita bikin form, ya, di mana pegawainya juga harus ditampilkan, dipanggil. Kenapa? Karena kita mendeklarasikannya langsung dengan menggunakan ASP4 ya. ASP4 nama, bagian, sama jabatan. Oh, ini placeholder-nya ya, yang tampil nanti di layar. Bagian. Nah, seperti ini saja dia. Oke, sekarang kita create juga ya. Kita mau lihat hasilnya ya. Kita .NET run lagi, seperti biasa. Baru kita jalankan halaman create ya. Oh, baiknya kita bikin tombol ya, tapi nggak apa-apa. Kita tes dulu ya. Nah, ini dia. Jadinya ini ya. Nah, tapi nanti kita buat tombol supaya bisa ke halaman ini. Baik. Sekarang kita bikin proses bagaimana kalau misalkan setelah diinput ini, lalu klik tombol simpan, maka tersimpan ke dalam database, ya kan? Nah, kita bikin controllernya untuk menyimpan datanya ke dalam database. Tadi kan controllernya ini, halaman controller balik lagi kita. Biar nggak bingung teman-teman, saya rapikan. Controllernya kita kan tadi hanya menampilkan halaman create saja. Nah, sekarang kita buat satu controller yang membuat, kita bikin di sini HT untuk, karena kan dia nanti dikirim dengan menggunakan metode post ya. Baru kita apa namanya? Kita panggil lagi action result. Lalu namanya create juga, nggak apa-apa sama. Tapi kan dia metodenya beda, satu get, satu post. Baru kita panggil apa namanya, model kita, pegawai. Supaya ini. Nah, coba perhatikan. Ini kan namanya kan sama-sama create ya, nama-nama actionnya. Kenapa boleh, kenapa nggak error? Iya, karena ini dipanggil dengan metode get, hanya menampilkan halaman saja. Sementara ini dipanggil dengan metode post. Gitu dia. Jadi lebih rapi, ya kan? Ada pasangan-pasangannya. Nggak perlu kita buat di sini form input atau misalkan form create gitu ya. Nggak perlu ya, supaya cepat kita ngodingnya langsung sama-sama create. Jadi pasangan-pasangannya sudah bisa kita. Nah, tapi dengan metode post. Tapi kalau misalkan saya hapus ini, nah ini nggak boleh. Ini nanti akan error nanti pada saat diproses ya. Jadi satu get, satu post. Nah, kenapa tidak pakai get di sini? HTTP get. Boleh saja ya, boleh pakai seperti ini. Tapi kalau misalkan di controller ASP.NET, kalau nggak diterapkan seperti ini, otomatis dia menjadi get saja dia. Oke. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, ini kan ada kita mendeklarasikan ya, di action get mendeklarasikan model pegawai. Diwakili dengan variabel pegawai. Jadi, pada saat kita menginput nama, bagian, jabatan, klik tombol simpan, maka akan dikirim, kita kembali ke apa tadi? Ke halaman kita tadi ya. Maka akan terkirim, klik tombol simpan, akan terkirim ke controller, ke actionnya create dengan menggunakan metode post. Pergilah dia ke controller pegawai. Kenapa? Karena kan ini di dalam folder pegawai ya. Maka dia otomatis pergi ke controller pegawai. Dicarilah dia action create dengan metode post. Oh ini. Nah sampai di sini nama bagian jabatan tadi ditampung di sini. Ditampung di model karena model memang bawaannya kan udah nama bagian jabatan. Ya kan? Jadi nggak perlu lagi kita terapkan di sini, kita binding lagi nama bagian jabatan di sini, nggak usah, langsung panggil modelnya saja karena modelnya kan sudah otomatis mendeklarasikan nama-nama field kita, gitu dia. Dipanggil model pegawai, baru diwakili dengan variabel pegawai. Apapun yang ada di sini akan dipindahkan kepada folder pegawai, begitu dia. Baru diturunkan ke bawah. Setelah ditampung di dalam folder pegawai, baru dimasukkan semuanya ke dalam database, tepatnya di tabel pegawai, melalui variabel pegawai. Oke, bagaimana prosesnya itu? Ya, langsung aja panggil database-nya, konteks ya, tepat di bagian tabel apa? Pegawai. Lalu perintahnya add pegawai, gitu dia. Jadi, kalau tadi menampilkan isi dalam tabel database, itu tulis. Kalau untuk menambah data ke dalam tabel, add. Itu aja sih. Apa yang ditambahkan? Yang di dalam folder
pegawai, yaitu nilai-nilai yang dikirim dari halaman form input atau di halaman create. Sudah, kalau sudah, masuklah dia ke dalam tabel pegawai sesuai dengan field-fieldnya, nama, bagian jabatan. Lalu ada lagi tambahannya ya, ketika kita ingin memanipulasi database, kalau di ASP.NET ada namanya pembaharuan database namanya. Itu konteks save change namanya. Ini dia namanya. Jadi ini harus kita terapkan ketika telah melakukan manipulasi database, kita harus memperbaharui isi dalam database. Kalau misalkan ini kita hapus, maka isi di dalam database tidak akan berubah. Itu ya konsepnya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, ya redirect aja ke halaman index kan. Karena sudah masuk ke dalam database. Redirect perintahnya begini. Redirect to ya. Redirect to action. Ya, begini. Ke halaman index. Nah, begini dia jadinya. Itu dia. Nah, lalu selanjutnya kita tinggal jalankan aja coding kita. Apakah sudah berhasil gitu ya. Ntar saya lihat dulu halaman print ini kok class form kok class control ya kalau di apa ya di Bootstrap ya. Ini otomatis pakai Bootstrap dia. Class form control. Oke, baik. Nah, kalau misalkan seperti ini kita udah run aja. Kita Ctrl C, stop dulu run-nya, baru kita .red run lagi. Oke, kalau sudah berhasil, kita refresh saja ya. Nah, ini tadi udah berhasil gini ya, udah rapi ya. Misalkan nama Budi Suwartono, bagian misalkan bagiannya maintenance, jabatan kepala bagian, gitu ya. Lalu kita klik tombol simpan. Nah, itu dia, berhasil deh ya. Tambah dia seperti itu. Nah, sekarang ini sudah sukses kita untuk menambahkan isi dalam database. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira sebelum saya lanjutkan untuk edit sama delete-nya. Silakan ya teman-teman ya. Kalau misalkan nggak ada, biar saya lanjutkan lagi. Oke, sebentar. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Nah, sekarang bagaimana cara membuat edit? Nah, ini seru. Kalau membuat edit gampang sekali. Berarti nanti di halaman indeks ini kita tambahkan tombol edit dari sini ya. Kita kembali ke halaman view-nya tadi ya. Mana view-nya tadi di indeks? Di folder pegawai ya. Di indeks. Nah, kita tinggal menambahkan tombol edit sama tombol hapus ya. Di sini. Kita tambahkan di sini action. Baru apa namanya? Tambahkan tombol edit ya. Tombol edit pakai apa? Kita pakai ahref ya. Sebentar. Kita panggil dia jadi tombol edit ini nanti akan terkirim ke controller ID yang mau kita edit. Kira-kira seperti itu ya. ASP action. Nah, kalau di sini bukan ahref ya. Kalau misalkan di HTML kan ahref ya. Kalau di sini dia ASP action. ASP action ini maksudnya adalah menuju ke controller yang mana gitu maksudnya. Karena kan apa-apa semuanya controller yang jalankan. Menuju ke controller yang mana gitu. ID ini dikirim. Kita nanti akan kirim di sini controller edit. Controller apa namanya? Edit ya, controller edit. Berarti nanti kita akan menuju ke controller edit meskipun belum dibuat ya. Lalu selanjutnya untuk mengirimkan ID-nya ya, ada juga dia nama ininya. Nama apa nama tag-nya ya, ASP root ID. Gini deh. Nah, begini deh. ID mana? ID dipanggil dari database ya. Nah, sama seperti pemanggilan nama ini ya. Add item.id. Edit. Kita kasih kelas tombol lah ya. Info misalkan. Nah, jadi begini. Kita bikin satu tombol edit. Ketika diklik tombol edit akan terkirim ke controller edit dengan membawa ID yang ada di dalam database. Gitu ya. ID yang sedang ditampilkan. Paham ya? Kira-kira seperti itu. Jadi bukan pakai disisipkan di
URL. Enggak. Jadi coding kita lebih rapi nih. Sama juga hapus juga seperti itu. Kita bikin hapus, nanti akan terkirim ke actionnya hapus. Oh, kita bikin delete aja ya. Delete dengan mengirim ID yang ditampilkan. Oh, ini ID gini ya, maaf. Ini bukan item ID. Ini ya, ASP root ID, lalu diproses di controller. Gitu. Ini kita bikin warnanya danger. Oke, sekarang tinggal kita bikin controllernya saja. Gitu ya. Oh maaf, kita mau bikin hapusnya dulu apa editnya dulu? Bikin editnya dulu lah ya. Berarti kalau misalkan edit, kita bikin form edit kan. Setelah bikin form edit, baru klik tombol update, baru terkirim ke controller untuk melakukan perubahan database. Berarti tahap selanjutnya kita bikin form edit ya. Untuk membuat form edit itu gampang. Nggak usah kita ngetik ulang lagi. Tombol create ini di copy paste aja ini. Oh maaf, halaman create ini di copy paste aja. Ini copy. Kita bikin satu halaman view ya. Di sini. Edit.cshtml. Ini saya pastekan di sini. Nah, itu dia. Ini kan kita arahkan nanti kan ke action edit ya. Edit. Dah, udah siap gitu. Paling kalau mau dirubah-rubah sedikit ini update jadinya. Terus satu lagi sebetulnya ID ya. Tinggal tambahkan ID aja, copy paste sini ID. Nah, karena kan nanti perubahannya berdasarkan ID ya. Ini kita hidden aja ya. Tipe hidden supaya tidak terlihat ID-nya. ASP4 ID. Gitu aja deh. Udah. Udah siap form edit kita. Nah, itu dia. Oke. Tapi sekarang kita bikin controllernya untuk menampilkan halaman form edit ini ya. Kita panggil dulu controllernya ya. Karena kalau misalkan tidak dipanggil dengan controller, halaman form edit ini tidak akan tampil. Kenapa? Karena untuk menampilkan halaman view itu dipanggil oleh controller. Baik. Kita bikin memanggil form edit, belum update ya, manggil form edit. Berarti kita buat lagi di sini public di action result, ya kan? Yang dipanggil nanti adalah form edit. Nah, di sini sedikit berbeda karena nanti ketika diklik dia tombol edit, maka bukan hanya menampilkan halaman edit, tapi juga mengirim ID, gitu ya. Berarti kita buat di sini ID-nya. Nah, ini dia. Berarti dipanggil halaman edit, baru diterimanya ID yang dikirim dari halaman depan ditampung di sini. Integer ya, karena memang ID kan tipe datanya integer. Jadi kalau di ASP.NET untuk menerapkan parameter di dalam function, tetap kita harus deklarasikan tipe datanya gitu. Tujuannya untuk keamanan, agar supaya nanti apapun yang dikirim di sini akan harus berwajib dengan tipe data integer ya. Baik. Lalu selanjutnya kita tampilkan bagaimana caranya kita panggil dia pegawai di mana yang ID-nya ini, gitu ya. Cara manggilnya gimana? Kita bikin satu variabel pegawai, ya, dengan mengambil apa namanya, memanggil database tepat di tabel pegawai find. Sama ya, mirip-mirip juga dengan ORM-nya si Laravel ya, find, yaitu berdasarkan ID yang dikirim. Jadi artinya begini. ID di sini kan ditampung dari view tadi ya, klik tombol edit. Lalu buat variabel pegawai, masukkan nanti ke dalam variabel pegawai ya. Apa yang di dalam database tepat di bagian tabel pegawai, cari berdasarkan ID yang dikirim. Setelah dapat, baru masukkan data-datanya ke dalam variabel pegawai. Setelah dimasukkan ke dalam variabel pegawai, baru dikirim ke depan untuk ditampilkan, gitu kan? Cara ngirimnya gimana? Ya ini return view pegawai. Tampilkan ke depan di halaman edit semua isi di dalam variabel pegawai. Nah, begitu aja dia. Oke, coba ya. Sekarang kita jalankan apa sudah berhasil ya. Kita jalankan dulu. Kita .NET Rust. Enggak. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang kita refresh ya. Sebentar kita cek ulang edit pegawai. Iya. Oke, sekarang kita refresh. Nah, ini udah ada ya tombol editnya tadi ya. Sebelum apa? Klik tombol edit ini. Nah, itu dia. Ya kan? Sudah berhasil ya kan? Kita menampilkan. Oke, kalau misalkan sudah berhasil,
klik tombol update ini belum berhasil untuk melakukan perubahan isi dalam database. Berarti kita bikin satu controller lagi, controller untuk merubah isi di dalam database. Karena controller tadi kan hanya ingin menampilkan isi di dalam database, ya. Lalu kita bikin satu controller lagi, namanya edit juga, ya kan? Di action edit juga sama, cuman bedanya edit yang satu ini dia tipe datanya post, ya kan? Makanya nggak apa-apa sama. Yang ini get, yang ini post. Oke, yang di sini itu dia kita panggil model pegawai. Kenapa? Karena nanti berdasarkan model ini, ya, berdasarkan model ini nanti akan dilakukan perubahan. Baik, sebentar saya ketik dulu di sini. Tadi kan begini ya. Tadi kan ketika ditampilkan ini, diklik tombol update, ya kan? Maka nanti terkirim Budi Suwartono, terkirim maintenance, terkirim bagian, sama terkirim ID, ya kan? Semuanya akan terkirim ke controller untuk mencari controller edit yang tipe datanya post, ya kan? Semua ini ditampung di sini, di pegawai. Lalu diterapkan ke dalam variabel pegawai. Nanti semua yang ada di sini dirubah sesuai dengan apa yang dikirim, gitu dia. Caranya begini. Lakukan konteks, ya. Panggil database pegawai, ya kan? Lakukan maaf, ya benar. Lakukan update sesuai dengan di dalam pegawai. Itu dia. Lalu selanjutnya kita lakukan perubahan dengan menggunakan database seperti biasa. Konteks save change, ya, untuk melakukan perubahan seperti ini. Itu dia. Lalu setelah berhasil baru redirect ke indeks, ya kan? Ke indeks. Udah, gini aja dia. Nah, itu dia. Ketika ditampung semua datanya masuk ke dalam pegawai, diterapkan ke dalam folder pegawai, perubahannya tadi, baru panggil database tepat di bagian tabel pegawai, lakukan perubahan semua yang di dalam tabel pegawai, semua yang di dalam variabel pegawai. Lalu selanjutnya lakukan perubahan yang di dalam database. Ketika sudah berhasil, redirect ke halaman indeks kembali. Gitu dia. Oke, coba ya. Kita coba sekarang ya. Kita apa? Kita run. Oke, sekarang kita refresh lagi. Oke, ini kita lakukan perubahan ya. Sebentar, kita refresh dulu. Kita edit, misalkan kita ganti Budi Suwartono 2 gitu ya. Maintenance general. Oke. Staff. Oke, sekarang kita update. Nah, sudah berubah dia. Ya kan? Sudah berubah seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya tinggal tombol hapus. Ya kan? Tombol hapus bagaimana? Berarti ketika diklik tombol hapus ini, maka nanti akan terkirim ke controller pegawai, tepatnya di bagian action hapus atau action delete dengan membawa ID. Itu aja kan? Nah, kalau itu nggak usah panjang-panjang kalau hapus ya. Kita bikin controller hapus di sini. Ya, action result delete aja namanya. Lalu kita tampung dia, ya kan? Kita tampung dia variabel ID-nya tadi. Lalu selanjutnya kita lakukan remove di sini. Berarti tinggal panggil database pegawai, delete, remove ya. Kalau di sini remove ya. Saya nggak tahu bedanya apa, belum saya coba remove. Remove ID, udah. Lalu kita perbaharui database kita, ya kan? Konteks save change. Kalau sudah, lalu selanjutnya redirect redirect ke halaman redirect ya ke halaman indeks kembali. Sini ini copy aja langsung. Oke. Oh maaf. Ternyata begini. Kalau di delete dia nggak bisa langsung remove ID. Jadi kita harus find dulu. Kita temukan dulu data mana yang mau dihapus. Setelah ketemu baru dihapus gitu ya. Jadi nggak bisa langsung seperti ini. Jadi seperti ini dia prosesnya. Konteks tadi. Konteks pegawai, tapi find ya, temukan ya. Pencarian sama ya sebenarnya ya. Find berdasarkan ID yang dikirim, lalu masukkan ke dalam
pegawai. Nah gini, cari dia pegawai tepat di bagian ID yang dikirim dan hasilnya masukkan ke dalam folder pegawai. Lalu yang di dalam folder pegawai ini dihapus, gitu dia. Baru konteks pegawai remove yang di dalam sesuai dengan yang di dalam folder pegawai, gitu dia. Lalu kalau sudah berhasil, lakukan perubahan di dalam database. Lalu kalau sudah redirect ke halaman indeks kembali. Nah ini kan ada kuning seperti ini, ya. Artinya begini, kita belum memberi perintah. Kalau misalkan seandainya ID yang dikirim tadi nggak terdaftar di dalam tabel, gitu kira-kira. Makanya dia warning. Harus kita bikin if gitu ya. Tapi supaya pendek, nggak usah pakai if 0, gini aja. Nah, itu. Kita kasih tanda seru begini aja. Jadi, artinya ini adalah jika dia 0, maka abaikan. Gitu dia. Supaya nggak warning aja sebetulnya. Nah, itu sama dengan sebenarnya tanda seru ini sama dengan seperti if, pegawai sama dengan 0 gitu dia. Jadi harus ada di seperti itu untuk kejelasan aja. Jadi sistem minta seperti itu. Baik. Kalau sudah ada delete, ya udah kita sekarang Ctrl C, kita redirect ya. Oke, kalau sudah selanjutnya kita refresh. Oke, sekarang kita hapus ya. Nah, ini dia ya. Sudah berhasil hapus dia seperti itu. Nah, ini sudah berhasil seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan. Mau secara langsung atau juga melalui chat ya. Bentar, ini kita bikin tombol apa dulu ya? Kita bikin tombol di indeks, kita bikin tombol create ya. SP action. Oke, ada pertanyaan di sini apa? Mas, ini ASP.NET banyak nggak yang membutuhkan kerjanya? Iya, banyak sekali. Banyak ya. ASP.NET ini banyak dan gajinya di atas rata-rata programmer biasanya ya. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau nggak percaya, bisa cari di apa? Di Jobstreet misalkan ya. Dia cari Jobstreet ya. Oh, di sini ya, email saya ya. Email saya. Banyak, bahkan di luar negeri ya. Paling banyak di luar negeri ya. Lamaran Jobstreet. Oh, dia apa aja lah, cari aja lah. Kalau misalkan kita cari di Jobstreet ya, itu banyak dan gajinya besar-besar. ASP gini ya. Nah, ini kan ASP.NET nih. ASP.NET. .NET. Banyak. Kalau misalkan dibuat seperti ini, coba .NET ya. Makanya saya semangat untuk membuat tutorialnya ya. Karena banyak ASP.NET ini. Net Junior. Ini .NET. Gajinya besar-besar ya. Gaji besar-besar kalau .NET. Kalau misalkan kita buka di sini .NET semua ini. Lumayan. Dan kalau di Glassdoor juga kayak misalkan ini luar negeri juga rata-rata juga .NET ya mintanya. Ini LinkedIn juga rata-rata .NET. Jadi banyak nih .NET semua nih kalau di LinkedIn .NET. Di lokal juga ada. Nah, menurut saya ya kenapa saya semangat untuk membuat tutorial ini? Karena sekarang sudah mulai banyak sih. Ada nggak mas contoh web yang pakai .NET? Kalau web saya kurang tahu ya. Jadi begini, sepanjang yang saya tahu, kenapa .NET itu tidak populer di Indonesia? Ternyata karena dulu Microsoft itu memang semua produknya berlisensi, sehingga programmer kita nggak ada yang belajar .NET karena kan berbayar. Dan perusahaan-perusahaan kita juga nggak mau. Kenapa? Karena berbayar. Jadi malas ya. Itu biasanya perusahaan-perusahaan yang kelas menengah ke bawah ya. Sehingga perusahaan-perusahaan kita kan yang paling banyak di Indonesia itu kan perusahaan kelas menengah ke bawah kan. Makanya tidak menggunakan platform Microsoft. Jadi pakai yang gratis seperti itu. Sementara perusahaan-perusahaan besar itu sudah menggunakan
produk-produk Microsoft karena kan memang lisensinya mahal. Nah, kenapa perusahaan-perusahaan besar itu berlisensi dengan produk Microsoft? Karena Microsoft sudah lengkap. Contohnya misalkan, kalau misalkan mau Zoom, itu biasanya pakai Teams, gitu kan. Kalau misalkan mau bikin analisis data, itu pakai Power BI. Kalau misalkan mau dibuat dia sharing-sharing file, itu pakai SharePoint. Atau bisa juga bikin CMS pakai SharePoint. Dan kalau misalkan email juga seperti itu. Ada juga grupnya seperti chat WhatsApp juga ada namanya Teams, gitu-gitu. Jadi semua apa namanya ekosistem Microsoft itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis perusahaan-perusahaan. Sehingga, tapi kan masalahnya kan perusahaan-perusahaan ini kan mahal dia lisensinya. Makanya hanya perusahaan-perusahaan besar yang biasanya menggunakan produk-produk Microsoft. Nah, perusahaan-perusahaan ini yang menggunakan produk Microsoft, pengembangan aplikasinya atau websitenya biasanya menggunakan ASP.NET. Kenapa? Agar supaya biar gampang kompatibel dengan produk-produk mereka yang lain. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk server misalkan pakai Azure, gitu-gitu ya. Atau GitHub-nya pakai DevOps. Nah, jadi sehingga nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu populer, tapi biasanya dia programmernya di perusahaan-perusahaan besar. Itu. Jadi makanya saya katakan ASP.NET ini cukup bagus sebetulnya prospeknya untuk di masa depan. Apalagi di luar negeri ya. Tapi kalau di negara-negara Eropa, saya lihat lowongannya semuanya ASP.NET ya. Dan gajinya rata-rata di atas WMR sebesar lah ya. Seperti itu. Silakan Muhammad Ridwan. Mas, kalau UpDB konteks, kenapa nggak dimasukin ke folder model, Mas? FDB konteks di .cs ya, ini ya. nggak masuk ke FDB folder konteks model aja gitu. boleh sih sebetulnya. Ada banyak cara sebetulnya. Ini cara saya sih sebetulnya. Ada banyak cara sebetulnya ASP konteks ini. Jadi ini cara yang saya tahu ya. Jadi kita bikin folder data FTP konteks seperti itu. Ya, sebenarnya variatif sekali ya cara ngodingnya ya. Tapi ini hanya cara yang paling umum digunakan. Itu Mas Ridwan ya. Izin menjawab ya, sepanjang yang saya tahu. Baik, ada Maksud lagi? UpDB konteks itu apa, Mas, ya? Masih belum kengeh gitu. Kan udah ada model Oh, gitu. iya iya iya. Gini. Apa namanya? FDB konteks ini ya dibuat sebagai file yang dipanggil oleh middleware, yang dipanggil oleh program.cs ini nih. Nah, jadi kalau misalkan tanpa menggunakan FDB konteks, ya kan, padahal modelnya udah ada, maka dia nggak akan jalan. Kenapa? Karena pengkoneksian antara database dengan web ini kita harus dijalankan dipanggil oleh di program.cs ini, Mas. Ini Oh iya dia. iya, ya. Ini Ngerti pemanggilannya ya, di sini. Iya. Jadi nggak program.cs nggak manggil langsung model, itu dia sebetulnya. Nah seperti ini FDB konteks ya kan, bahkan dia manggil connection stringnya juga dan manggil SQL server. Oke, ada lagi benar. Sebagai penghubung boleh dikatakan seperti itu. Memang agak kompleks lah ya menjelaskannya, tapi itulah menurut saya supaya kita gampang memahaminya. Begini aturan mereka. Kalau mau masukin aset Bootstrap gitu ya, secara lokal gimana, atau Di sini Tailwind gitu di maksudnya? WW Root, di WW Root ini, di WW Root, bentar. Nih, di sini ada CSS. Nah, kita lihat ya, kita bedah ya, eh, biar supaya teman-teman paham. Ini kan dia, tampilannya kan layout ya. Mana dia? Ini tampilannya layout ya. Jadi ini sebenarnya di dalam layout, ya kan? Sama seperti umumnya. Di layout ini ada header, ada body, ada footer. Sementara yang kita ngoding itu hanya di bodinya aja. Jadi kita nggak perlu membangun layout yang lain. Nah, layout ini codingnya di sini, di share, di folder share. Ini dah, folder share, layout. Nah, ini dia layoutnya. Ya kan, ada pemanggilan-pemanggilan bootstrap-nya juga ada di sini, pemanggilan CSS di sini. Nah, ini di sini footernya. Nah, halaman kita, ini headernya tadi ya. Ya kan, header tadi ada latihan, ada halaman home, halaman private. Nah, kita buat aja di sini halaman pegawai kan. Oh, apa tadi? Ini pegawai ya. Nah, itu dia, ini pegawai.
Nah, ini dia. Ini ASP actionnya kita ke indeks aja. Tapi karena dia ke indeks aja. Otomatis ya. Nah, yang kita ngoding tadi itu di render ditaruh di body sini. Jadi yang berubah-berubah itu hanya di body saja. Sementara ini kan statis ini. Yang lainnya seperti itu. Oke. Kita lihat lagi pertanyaan. Jadi bisa nggak, Mas? Tetap pakai HTML ya? Iya, pakai HTML. Pakai HTML aja boleh. Ya, meskipun ada juga coding versi Razor-nya versi ASP.NET ya. Tapi pakai HTML juga bisa kok. Nggak terlalu gitu. Ada lagi teman-teman yang lain sebelum kita tutup ya? Iya, silakan Mas Eka. Ya, Mas Buyung ya. Saya sering Ya, ngikutin ininya Mas Buyung gitu kan. Nah, ini kan kita baru ya, dasarnya aja ya. Jelas suara dasar, saya? dasar. Iya. Benar-benar Pak. Jelas Mas. Oh, jelas ya. Eh, Mm. Kira-kira kita ada lanjutan lagi nggak untuk ininya gitu, Iya, bootcamp ini? rencananya ada. Oh Ada, ada, oh, rencananya ada. oke. Ya Ada, karena Pak. saya juga untuk ASP ini karena baru ya, juga baru mempelajari gitu. Iya, baru sih sebetulnya. Di kita aja baru sebetulnya. Sebenarnya dia lama ya kan. Tinggal lagi baru populernya di Indonesia. Baru sebetulnya. Iya, Itu oke aja. Nah, oke. ada juga yang menarik yang ingin saya sampaikan sama teman-temannya. Menurut saya, ASP.NET ini merupakan satu framework yang buat programmernya tidur nyenyak, gitu ya. Kayak saya bilang. Mengapa? Satu keamanannya udah agak ini ya, lebih rapi, gitu ya. Dan banyak juga library yang bisa menyediakan keamanannya. Oke. Yang kedua, memang dipaksa kita ngoding untuk rapi. Yang ketiga, yang lebih amannya lagi, coding yang dipublish itu beda dengan coding yang di develop. Beda dia. Bisa saya tunjukkan di sini project saya. Dia codingnya bukan coding yang bukan coding telanjang gitu. Di plan ini ya. Ya, ini plan ini coding saya planning project. Ini di bin ini kalau kita jadi dia dirilis dulu baru dipublish sehingga coding itu dirubah dulu dikonvert ada exe-nya ada .dll-nya. Nggak ada lagi coding sisap kita gitu. Jadi yang dipublish itu ini .NET ini saya bikin .NET 6 ya. Yang dipublish itu ini. Mana publish ya? Ya, dipublish. Folder publish. Nah, ini nih. Ini nih. Ini. Inilah yang dipublish di server gitu. Jadi kalau misalkan hacker itu pun juga mau meretas, bingung juga dia mana yang mau dihack di sini. .dll semua di sini. Jadi beda dia coding development sama coding publish. Maka saya katakan ini salah satu framework yang bikin programmernya tidur nyenyak ini gitu. Menurut saya. Jadi sangat menarik ini sebetulnya gitu gitu. Gitu. Jadi .dll semua ini. Uploadnya juga ada uploadnya. Uploadnya yang ya inilah, ini WW root-nya ada. Oh, Jadi kita nggak bisa di reverse engineering gitu maksudnya, Mas? kalau nanti ada pengembangan ya, kalau misalkan ada pengembangan. Versi publish-nya gitu. Iya Mas, kurang jelas tadi. Apa tadi? Soalnya saya pernah dapat ini, Mas, pernah dapat ya, program buat ngambil data dari mesin absensi ya. Itu memang foldernya Ya. publish. Cuma saya cari source code-nya kok kenapa ya kok nggak ada. Oh, mungkin udah berubah jadi DLL ya berarti. Iya. Iya. Jadi Mas juga convertnya nggak bisa gitu. Mas harus Yang buat ubahnya minta gimana, source Mas? code sumbernya aslinya. Mas, cara ngubah ke Tapi, dalam itu gimana ya, Mas? oh itu nanti ini nih apa? Oh, daftar. Ini kodenya. Kodenya satu baris saja. Ada. Meskipun bisa juga kita publish pakai, tapi kan bagusan langsung dirilis saja. Memang khusus dia. Kenapa dia merilis? Agar dia dikonvert menjadi coding yang lebih dekat dengan mesin, sehingga dia lebih cepat, lebih kompatibel, lebih ringan. Itu dia. Ini dia codingnya. .NET publish release. Oh, untuk menjadikan DLL ya? Iya, jadi dia DLL ya. Misalkan ini ya, kita coba. Jadi ini yang membuat menarik menurut saya. Pantes saya .NET publish. cari-cari pakai search gitu ya. Mana line yang mau saya cari kok nggak ada.
kok nggak ada gitu ya. Oh, jadi nggak plain text gitu ya. Nggak benteng. Jadi makanya, oh kalau ini bisa tidur nyenyak ini programmernya nih, nggak ketakutan dihack aja nih. Karena kan kalau misalkan dihack, otomatis programmernya paling bertanggung jawab. Nah Itu ini kalau nih, udah nah ini salah dirilis, satu pilihan lebih keren. kalau udah Ya dirilis mas, itu ngeditnya gimana Mas? udah dirilis, Dirilis lagi ya? nanti kan dirilis nih. Ya dirilis nanti file rilis inilah yang kalau di IS bisa, atau di apapun juga bisa kok. Ada juga caranya. Ada di VPS juga ada caranya. Di Linux juga ada caranya. Itu tapi saya baru mencobanya kan kalau kami pakai IS ya. Jadi bisa, semuanya bisa meskipun multiplatform. Jadi nggak harus codingnya gitu. Jadi ya itu tadi. Jadi ketika dirilis ya kan. Nah, langsung deh ini dia halaman kita di rilis ini. Jadi ini yang dipublish gitu. Ini dia. Yang dipublish ini. Kira seperti itu. Nah, itu dia kerennya ya. Itu saya suka dari apa ini. Itu dia. Ada lagi kira-kira yang mau dibahas mengenai hal ini? Sebenarnya Iya kan. banyak ya Saya materi. mau share Ya. juga Mas, itu kirain kan vendornya ngasih source code full ya. Ternyata source code Iya, publish itu ya. Kan biasanya kalau PHP mah atau Laravel kode iya, igniter iya, kalau dia ngasih source code ya udah itu berarti source kodenya. Tapi ternyata iya, ini udah compilan ya berarti ya. iya kayak mobile deh jadinya. Kalau Itu kita lebih mau keren. jual source code tinggal kasih yang rilis itu aja masih Mas. Kasih rilis itu aja. Nanti mereka akan ada kok caranya. Nah, banyak caranya sebetulnya cara mempublishnya. Nah, pakai apapun juga bisa kok. Pakai apa namanya? eh di apa namanya yang lupa saya istilahnya itu ke kontainer itu juga bisa kok seperti di compile ya memang sebetulnya proses untuk di ASP.NET ini dia mengcompile sebetulnya jadi pada saat saya menjalankan itu sebetulnya hasil compile bukan coding telanjang tadi ya sebetulnya ya makanya saya bolak-balik .NET run gitu sebenarnya gitu jadi sebenarnya memang kita agak lambat ya tapi nggak apa-apa, bisa juga kok pakai .NET Watch ya. Kalau misalkan teman-teman perubahan-perubahan hanya di front end, perubahan-perubahan hanya ya paling di controller, bukan di microservice atau bukan di middleware, ya nggak apa-apa. Pakai ini aja. Dot malas-malas bolak-balik Watch ya. Saya jarang coba. .NET Watch. Lupa saya istilahnya. Pakai .NET Watch saja nanti kalau misalkan untuk hanya perubahan front end bisa, nggak usah .NET Run bolak-balik. Jadi dia prosesnya memang compile. Nah, kenapa bisa ini lebih cepat ya, lebih ringan. Kenapa? Karena dia dikompil dulu, dirubah ke coding yang lebih dekat dengan mesin. Itu dia. Jadi perjalanannya itu bukan seperti PHP langsung ke mesin ya, lalu dibalikan lagi ke halaman awal. Bukan seperti itu. Kira-kira seperti itu penjelasan secara teorinya. Nah, kira itu ya. Menurut saya menarik sih. Nanti minggu depan insya Allah kita tambah lagi terkait dengan bagaimana cara menggunakan suite alert. Bagaimana ada banyak yang menarik hal yang sudah otomatis disediakan oleh ASP.NET. Kira-kira seperti itu. Ada lagi pertanyaan satu terakhir ya, kalau misalkan ada, biar kita tutup dari sini. Kalau di share Mas file latihannya Mas, folder latihan. Oh ya, Gimana? nanti kita share di grup ya. Saya share di grup ya, Rekaman teman-teman. ulangnya Yang di grup ngomen ya. rekaman ulang penjelasannya ada nggak Mas kira-kira? Ada juga saya kira nanti saya publish di YouTube baru saya share. Tapi malasnya segitu. Nanti saya kasih rekaman yang lain nggak usah live aja. Orang rekaman dikasih kok gitu. Nah, supaya teman-teman hadir juga aja sih sebetulnya kayak gitu. Baik, teman-teman sekalian, menurut saya cukup menarik untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah minggu depan atau 2 minggu lagi ke depan nanti saya akan bikin materi yang baru ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita, buat teman-teman sekalian ya, dan juga buat saya sendiri agar supaya menjadi lebih menarik belajar lagi terkait dengan hal ASP.NET ini. Nah, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Matur nuwun, Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terima kasih sama-sama Mas. Mas. Ya, ini saya izin Ya, stop ya. baik. Ya.